go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Pangestika, nomor induk mahasiswa B1022201041, Prodi Manajemen, dan dari PT Borneo Sejahtera. Saya akan menjelaskan tentang permintaan elastis. Permintaan elastis ialah suatu permintaan yang nilai elastisitasnya lebih besar dari 1. Jadi, ketika kita menghitung dengan rumus, koefisien elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, dan menemukan angka yang nilainya lebih besar dari 1, maka barang itu disebut dengan barang elastis. Permintaan elastis sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Contohnya pada margarin dan mentega, merupakan barang yang mudah diganti dengan yang lain. Kenaikan harga mentega sedikit saja, jika harga margarin tetap, akan mengakibatkan jumlah mentega yang dijual akan turun drastis. Contoh soal, pada saat harga barang 3.200.000, jumlah yang diminta adalah 80 unit. Kemudian, harga naik menjadi 4 juta. Jumlah yang diminta turun menjadi 40 unit. Berapakah nilai koefisien elastisitas pada harga permintaan barang tersebut? Yang kita ketahui, yang pertama, nilai P sama dengan 3.200.000, nilai Q sama dengan 80 unit, nilai delta P sama dengan 4 juta dikurang 3.200.000 sama dengan 800.000, nilai delta Q sama dengan 40 unit dikurang 80 unit sama dengan min 40 unit. Masukkan pada rumus koefisien elastisitas permintaan, yaitu delta Q per delta P dikali P per Q, sama dengan min 40 per 800 dikali 3.200.000 per 80, sama dengan min 3.200.000 per 1.600.000, dan menemukan hasil koefisien elastisitas permintaan min 2. Jika nilainya negatif, maka diambil nilai absolutnya, yaitu menjadi 2. Karena nilai koefisien elastisnya permintaan barang lebih dari 1, maka disebut permintaan elastis. Jadi, kurva yang digambarkan pada permintaan elastis ialah landai. Sekian penjelasan dari saya tentang permintaan elastis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baik di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajo Satriadi. Untuk NIM saya B10222010448. Saya dari Prodi Manajemen kelas A sore. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke materi penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan permintaan elastis sempurna. Apa sih elastis sempurna itu? Nah, baik, sebelum kita masuk ke penjelasannya, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu elastis sempurna. Elastis sempurna adalah permintaan yang koefisien elastisitas permintaannya itu tak terhingga. Jadi elastis sempurna ini mempunyai koefisien yang tak terhingga, cenderung tak terhingga. Kenapa sih elastis sempurna ini? Kenapa sih ini disebut elastis sempurna? Nah, makna dari elastis sempurna adalah berapapun jumlah barang yang diminta atau ditawarkan berubah, maka harga barangnya itu cenderung tetap. Misalnya nih, pertama-tama kita ingin membeli barang 10, tiba-tiba kita hanya ingin membeli barangnya 5. Nah, itu harganya akan tetap, harganya tidak ada berubah, tidak ada potongan harga. Maksudnya harganya tetap itu, harga satuannya itu tetap tidak berubah. Bukan jumlah semua barangnya, tapi harga satuannya itu akan tetap. Nah, kenapa sih kurva elastis sempurna ini bentuknya horizontal? Nah, ini bentuk dari kurva elastis sempurna. Kurva dari elastis sempurna bentuknya horizontal. Nah, kenapa sih bentuknya horizontal? Ya, karena kurva permintaan dan kurva penawarannya itu sama atau sejajar. Makanya kurva dari elastis sempurna itu horizontal. Nah, kemudian masuk ke contohnya. Untuk contoh dari elastis sempurna ini, contohnya seperti bumbu dapur. Ini contohnya seperti bumbu dapur. Kenapa bumbu dapur? Karena bumbu dapur itu mau dia dijual atau permintaannya banyak atau sedikit, biasanya harganya cenderung tetap. Adapun contoh soal dari permintaan elastis sempurna sebagai berikut. Contohnya pada saat harga minyak tanah di Kabupaten X seharga 10.000 per liter, jumlah minyak tanah yang diminta sebanyak 1.100 liter. Ketika persediaan minyak tanah ditambah oleh pemerintah menjadi 1.800 liter, pada harga yang sama, semua persediaan minyak tanah habis dibeli. Tentukan koefisien elastisitasnya. Pertama-tama diketahui P1 10.000 per liter, P2-nya 10.000 per liter. P1 itu harga awal dan P2 itu harga setelah perubahan, tapi tidak ada perubahan maka sama-sama 10 liter. Untuk
Q1-nya 1100 liter, Q2-nya 1800 liter. Q1 itu kuantitas permintaan awal dan Q2-nya kuantitas permintaan yang berubah. Ditanyakan tentukan koefisien elastisitasnya. Jawab ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ED itu elastisitas permintaan dan delta Q perubahan jumlah permintaan. Kemudian delta P-nya perubahan harga barang. Dikali P itu harga mula-mula dan Q jumlah permintaan mula-mula. Jadi ED sama dengan 1800 per 1800 dikurang 1100 per 10.000 dikurang 10.000 dikali 10.000 per 1100. Jadi ED sama dengan, karena 1800 dikurang 1100 hasilnya 700 per 0, 10.000 dikurang 10.000 kan 0 dikali 10.000 per 1100. Jadi ED sama dengan 700 dikali 10.000 sama dengan 7 juta per 0 dikali 1100 hasilnya 0. Jadi ED-nya sama dengan tak terhingga. Artinya itu elastis sempurna. Mengapa disebut elastis sempurna? Karena koefisien elastisitas. Karena elastisitas sempurna itu mempunyai koefisien elastisitasnya cenderung tak hingga. Jadi artinya itu adalah elastis sempurna karena dia tak terhingga. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang elastis sempurna. Saya rasa cukup sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nirmala Cindy Tatia, NIM saya B1022201047. Saya dari PT Borneo Sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan inelastis. Permintaan inelastis adalah permintaan yang koefisien elastisnya permintaannya kurang dari 1. Permintaan inelastis jika terjadi perubahan harga kurang begitu pengaruh terhadap perubahan kualitas barang yang diminta. Dengan kata lain, kalau presentasi berubah jumlah, barang yang diminta relatif lebih kecil dibanding presentasi perubahan harga. Permintaan elastis sering disebut permintaan yang kurang peka terhadap harga. Misalnya, harga berubah naik 10%, maka perubahan permintaannya turun kurang dari 10%. Elastisitas kurang dari 1 biasanya terjadi pada barang kebutuhan pokok seperti beras. Walaupun harga beras naik, konsumen akan tetap membelinya karena merupakan kebutuhan pokok. Di sini saya akan memberikan satu contoh, misalnya jumlah permintaan pokok turun dari 80 kg menjadi 60 kg. Gejala ini merupakan akibat dari kenaikan harga pokok dari 40.000 menjadi 80.000. Diketahui bahwa P1 sama dengan 40.000 dan P2-nya adalah 80.000 dan Q1-nya 80 dan Q2-nya 60. Yang ditanya di sini adalah berapakah elastisitas permintaannya? ED, elastisitas demand. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ED sama dengan 60 dikurang 40 per 80.000 dikurang 40.000 dikali 40.000 per 80. ED sama dengan min 20 per 40.000 dikali 500, maka hasilnya adalah 0,25, artinya elastisitas demand-nya kurang dari 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif, NIM B1022201039, Prodi Manajemen dari PT Borneo Sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna adalah permintaan yang elastisitasnya adalah 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah barang yang diminta, walaupun ada perubahan harga. Contohnya, pembelian garam oleh suatu keluarga dan pembelian obat ketika sakit. Konsumen membeli garam dan obat mempertimbangkan berapa butuhnya, tidak mempertimbangkan berapa harganya. Nah, di situ terjadilah permintaan inelastis sempurna. Adapun contoh soal seperti berikut. Produsen menetapkan harga garam sebesar 14.000 per kilo. Pada tingkat harga tersebut, barang yang diminta sebanyak 60 kg. Ketika harga garam turun menjadi 12.000, jumlah garam yang diminta tetap 60 kg. Dari data tersebut, tentukan koefisien elastisitas permintaan. Jawab. Diketahui P1-nya 14.000. B2-nya 12.000. Sedang Q1-nya 60 kilo dan Q2-nya 60 kilo. Di sini P itu adalah harga dan Q itu adalah jumlah. Menggunakan rumus elastisitas demand sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q.
D sama dengan 60 kurang 60 per 12.000 dikurang 14.000 dikali 12.000 per 60. Jadi elastisitas demand sama dengan 0 per 2.000 dikali 400. Elastisitas demandnya sama dengan 0. Dan di sini artinya jumlah di sini disebutkan maka terjadilah inelastis sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Nomor induk mahasiswa yaitu B10222011061. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari PT Borneo Sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan permintaan uniter atau biasa juga disebut dengan permintaan tidak landai atau tidak curam. Pengertian permintaan uniter ialah suatu permintaan koefisien yang elastisitasnya sama dengan 1. Seperti contohnya, misalkan harga barang naik sebesar 10%, maka permintaannya juga turun sebesar 10%. Seperti contoh soal sebagai berikut, yaitu harga FCD player di toko elektronik mengalami kenaikan dari harga 500.000 menjadi seharga 1 juta. Perubahan harga diikuti dengan naiknya jumlah barang yang diminta, dari 150 unit menjadi 100 unit. Koefisien elastisitasnya dapat dihitung sebagai berikut. Jawab, diketahui P1-nya sebesar 1 juta, Q1-nya sebesar 100 unit, P2-nya sebesar 500.000, Q2-nya sebesar 150 unit. Koefisien elastis permintaannya sama dengan delta P dibagi delta P dikali P per Q. Koefisien elastis permintaannya 150 dikurang 100 dibagi 500.000 dikurang 1 juta dikali 1 juta per 100. Koefisien elastis permintaannya sama dengan 50 per 500.000 dikali 10.000. Koefisien elastis permintaannya 1, artinya elastis uniter. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.